Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 S1 Akuntansi 2018 dan 2019 dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Izinkan kami mempresentasikan materi yang pertama yang berjudul Manajemen dan Sistem Pengendalian. Sebelum kita memasuki ke bagian materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Robi Ananda. Yang kedua ada Tufahati Ainia Mandayani. Yang ketiga ada Haikal Abdillah Rashid. Yang keempat ada Novia Riani. Dan yang kelima ada Valen Miranda. Bagian pertama dari materi ini akan membahas tentang pentingnya sebuah pengendalian dalam sistem manajemen. Fungsi penting pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan fungsi penting dalam sebuah atau suatu organisasi. Kegagalan dalam pengendalian manajemen akan berdampak pada kerugian finansial yang besar, rusaknya reputasi perusahaan, dan bahkan mungkin membawa kegagalan bagi sebuah organisasi tersebut. Akan tetapi, memiliki pengendalian yang lebih baik tidak selalu menjamin pengendalian yang lebih baik juga. Perancangan sistem pengendalian manajemen yang baik mempengaruhi perilaku karyawan dan pada cara yang diharapkan, dan karenanya mampu meningkatkan probabilitas yang dimana perusahaan akan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, fungsi utama pengendalian manajemen adalah mempengaruhi perilaku agar sesuai dengan yang diinginkan dan asas-asas sebuah organisasi. Tujuan dari pengendalian manajemen ini sendiri adalah menjamin bahwa strategi yang dijalankan sesuai dengan perusahaan yang diinginkan. Pengendalian manajemen bersifat menyeluruh dan terpadu, artinya lebih mengarah ke berbagai upaya yang dilakukan manajemen agar tujuan organisasi mampu terpenuhi. Selanjutnya ada manajemen dan pengendalian. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu sistem pengendalian manajemen, ada baiknya kita mengerti apa itu manajemen dan pengendalian. Manajemen adalah seni mencapai tujuan melalui tangan orang lain. Pengertian manajemen yang lain adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian pekerjaan anggota organisasi, serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan bekerja bersama. Yang kedua ada pengendalian. Menurut Hansen dan Moen, pada tahun 1995, pengendalian adalah proses penetapan standar dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengendalian manajemen merupakan bagian akhir dari proses manajemen. Fungsi utama dari pengendalian manajemen adalah mengaruhi perilaku agar sesuai dengan yang diinginkan. Keuntungan pengendalian manajemen adalah peningkatan probabilitas tercapainya tujuan perusahaan. Setelah kita membahas apa itu manajemen, pengendalian, dan juga pengendalian manajemen, selanjutnya ada elemen proses manajemen. Terdapat 3 elemen yang harus dimiliki dalam proses manajemen organisasi. Yang pertama ada penentuan tujuan. Pengetahuan mengenai tujuan adalah syarat penting dalam merancang SPM dan aktivitas lain yang berhubungan dalam mencapai tujuan. Di setiap organisasi, karyawan haruslah mengetahui apa tujuan dari organisasi agar dapat menilai bahwa semua tindakan karyawan itu memiliki tujuan. Yang kedua ada formulasi strategi. Strategi mendefinisikan bagaimana organisasi seharusnya menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuan. Strategi yang baik berasal dari analisis terhadap kekuatan dan kelemahan organisasi tersebut sehingga dapat membimbing karyawan mengejar tujuan organisasi. Yang ketiga ada manajemen. Semua berhubungan dengan proses di mana sumber daya perusahaan dan aktivitas diarahkan pada pencapaian tujuan perusahaan.
Untuk dapat fokus pada pengendalian manajemen, kita harus dapat membedakan pengendalian manajemen dengan elemen dari proses manajemen itu sendiri, yaitu penentuan tujuan dan perumusan strategi. Selanjutnya ada pengendalian strategis versus pengendalian manajemen. Pada bagian ini kita akan mengetahui apa perbedaan dari pengendalian strategis dan pengendalian manajemen. Dalam artian paling luas, sistem pengendalian dapat dipandang memiliki dua fungsi dasar. Yang pertama ada pengendalian strategis. Pengendalian strategis adalah bagaimana manajer mengarahkan fokus utama masalah pada bagian eksternal organisasi. Mereka menilai industri dan menempatkan organisasi di dalamnya. Sedangkan pengendalian manajemen adalah cara manajer mengarahkan masalah pada hal yang bersifat internal. Mereka membayangkan bagaimana mereka dapat mempengaruhi perilaku karyawan dengan cara yang mereka inginkan. Penekanan perilaku. Pengendalian manajemen melibatkan manajer pada beberapa tahapan untuk membantu memastikan bahwa karyawan melakukan apa yang terbaik bagi organisasi. Hal ini merupakan tujuan yang penting karena hal yang terjadi dalam organisasi ditentukan oleh orang yang ada dalam organisasi tersebut. Pengendalian manajemen diperlukan untuk menghindari kemungkinan bahwa orang akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh perusahaan, atau gagal melakukan sesuatu yang seharusnya mereka lakukan. Jika semua karyawan selalu menyadari apa yang terbaik bagi perusahaan, maka tidak perlu adanya SPM. Tetapi karyawan seringkali tidak dapat atau tidak mau bertindak sesuai dengan keinginan terbaik yang diharapkan perusahaan, sehingga manajer harus mengambil langkah untuk mencegah hal itu terjadi, dan khususnya dalam hal kegigihan, untuk mendorong perilaku yang tidak diharapkan dan untuk mendorong berperilaku seperti yang diharapkan. Penyebab masalah pengendalian manajemen dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu kurangnya pengarahan. Ketika terjadi kurangnya pengarahan, maka terjadinya perilaku yang diinginkan kemungkinan disebabkan karena faktor kebetulan. Dan yang kedua yaitu masalah motivasi. Meskipun ketika karyawan memahami apa yang diharapkan dari mereka, beberapa di antaranya tidak berbuat sebagaimana yang diharapkan oleh perusahaan karena masalah motivasi. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan individu. Beberapa keterbatasan individu sangat spesifik, mungkin disebabkan karena kurangnya kemampuan, pelatihan, pengalaman, stamina, atau pengetahuan untuk mengerjakan tugas. Karakteristik pengendalian manajemen yang baik. Pengendalian yang baik berarti bahwa manajemen merasa cukup yakin bahwa tidak akan terjadi kejutan yang tidak menyenangkan. Akan tetapi, meski pengendalian manajemen yang baik tetap memberikan probabilitas kegagalan yang sama, karena pengendalian yang sempurna tidak pernah ada, kecuali mungkin terjadi pada keadaan yang tidak biasa. Biaya jika tidak memiliki sistem pengendalian yang sempurna dapat disebut dengan kehilangan kendali. Pengendalian optimal dikatakan tercapai jika kerugian pengendalian yang diharapkan lebih kecil daripada biaya untuk mengimplementasikan pengendalian yang lainnya. Penilaian apakah pengendalian yang baik telah dicapai harusnya berorientasi pada masa depan dan didorong oleh tujuan. Selanjutnya adalah pencegahan masalah pengendalian. Strategi yang menonjol untuk pencegahan. Yang pertama, menghilangkan aktivitas. Manajer seringkali dapat masalah pengendalian yang berkaitan dengan entitas khusus atau aktivitas dengan cara membalik risiko potensial dan menggabungkan keuntungan kepada pihak ketiga seperti mekanisme subkontak, perjanjian lisensi, atau divestasi. Yang kedua, otomatisasi. Manajer seringkali menggunakan komputer, robot, expert system, dan bentuk otomatisasi lainnya untuk mengurangi pemaparan perusahaan terhadap berbagai masalah pengendalian. Yang ketiga, sentralisasi. Pengambilan keputusan sebagai kemungkinan pencegahan yang ketiga merupakan elemen penting dalam hampir semua perusahaan yang menggunakan SPM. Yang keempat, pembagian risiko.
Pembagian resiko dengan pihak luar dapat membatasi kerugian yang dapat terjadi karena perilaku karyawan yang tidak pada tempatnya. Pembagian resiko dapat dilakukan dengan membeli asuransi untuk perlindungan dalam menghadapi kemungkinan kerugian besar yang potensial dalam perusahaan yang mungkin dapat dihindari. Materi selanjutnya adalah alternatif pengendalian. Untuk masalah pengendalian yang tidak dapat dihindari dan keputusan dibuat bukan untuk menghindari, manajer harus mengimplementasi satu atau lebih mekanisme pengendalian yang secara umum disebut dengan pengendalian manajemen. Kumpulan mekanisme pengendalian yang digunakan secara umum merujuk pada sistem pengendalian manajemen atau SPM yang akan didiskusikan berikutnya. SPM bervariasi antar perusahaan dan antar entitas atau bidang keputusan pada tiap-tiap perusahaan. Berikut menunjukkan beberapa pengendalian yang digunakan dalam perusahaan manufaktur dan fasilitas komputer. Contoh pengendalian yang digunakan dalam perusahaan manufaktur adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pengeluaran kas dan penerimaan kas dipisahkan. Yang kedua, penggunaan cek protektor dan tanda tangan yang selalu terkunci. Yang ketiga, Departemen akuntansi mencocokkan hasil tagihan atau otoritas khusus untuk dibayarkan. Yang keempat, melakukan pengecekan terhadap surat dari seseorang yang mengeluarkan cek. Yang kelima, Departemen akuntansi mencocokkan tagihan dengan salinan surat order pembelian. Yang keenam, cek kosong harus disimpan dan dikunci. Yang ketujuh, impress accounting digunakan untuk pembayaran gaji. Yang kedelapan, rekonsiliasi bank hanya disampaikan kepada seseorang yang menulis cek dan mengelola kas. Kesembilan, jumlah tak terduga dari dana kas dilakukan secara periodik. 10. Order hanya dapat dilakukan hanya dengan persetujuan vendor. Ke-11, semua pembelian dibuat oleh Departemen Pembelian. Selanjutnya, contoh pengendalian yang digunakan pada fasilitas komputer. Pertama, terdapat standar penulisan dokumen dari sistem, operasi, dan administrasi. Kedua, akses terhadap sistem komputer dan seluruh terminal data online hanya dilakukan oleh petugas. Ketiga, data diamankan melalui perlindungan file dengan pita, label file, proteksi kriptografik, prosedur duplikasi, dan perlunya penyimpanan duplikasi pada remote site. Keempat, pengendalian perangkat keras termasuk duplikasi sirkuit, dual reading, echo check, pemeliharaan pencegahan, dan sistem power yang tidak dapat diinterupsi. Kelima, risiko utama diasuransikan. Keenam, sistem backup dan prosedur dikembangkan. Materi selanjutnya yaitu contoh SPM dari beberapa organisasi. Yang pertama, merekrut orang yang dapat dipercaya untuk menjalankan perusahaan dengan baik. Kedua, perusahaan lain menggunakan sistem insentif sederhana yang didasarkan pada kinerja, dan masih ada beberapa insentif lain yang ditawarkan yang sangat berpengaruh. Ketiga, beberapa perusahaan mendasarkan insentifnya pada pencapaian target dalam hitungan angka, yang lainnya tidak menggunakan ukuran tersebut, dan yang lain mengevaluasi kinerja hanya secara subjektif. Keempat, beberapa perusahaan mengelaborasikan rangkaian kebijakan dan prosedur yang mereka harapkan untuk dapat diikuti oleh karyawan, sementara yang lain tidak memiliki prosedur atau mereka membiarkan penggunaan prosedur yang kuno. Kelima, beberapa perusahaan mengintensifkan penggunaan sejumlah staf audit internal yang profesional, sementara yang lain hanya memastikan paling tidak karyawan patuh terhadap peraturan yang disyaratkan. Selanjutnya, dalam buku ini mendiskusikan SPM dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Setiap bagian dari buku ini memiliki fokus yang berbeda. Pada bagian kedua, membedakan pengendalian yang didasarkan pada objek pengendalian, yaitu difokuskan pada hasil yang diproduksi atau pengendalian hasil, dan tindakan yang diambil atau pengendalian tindakan. Bagian ketiga, difokuskan pada elemen utama dari hasil sistem pengendalian hasil keuangan. Tipe penting dari hasil pengendalian hasilnya didefinisikan dalam istilah keuangan. Pada bagian keempat, mendiskusikan beberapa masalah utama yang dihadapi manajer ketika mereka menggunakan sistem pengendalian hasil keuangan dan khususnya sistem pengukuran kinerja yang mereka gunakan.
Bagian keempat, dari buku ini mendiskusikan beberapa peran penting pengendalian organisasi, termasuk controller, auditor, dan komite auditor dari Dewan Direksi. Juga didiskusikan perkembangan terkini dari corporate governance yang umumnya dihubungkan dengan masalah etika dan bagaimana menganalisanya. Bagian keenam, mendiskusikan beberapa faktor kontekstual yang memberi pengaruh signifikan untuk memilih SPM atau efektivitasnya dalam setting khusus yang mereka gunakan. Demikian materi telah disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan atau tindakan. Demikian kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.